Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggi Suci Ramadanti. Saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen, tepatnya Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang Quality Function Development dan House of Quality. Pertama, saya akan membahas tentang QFD atau Quality Function Development. Apa itu QFD? QFD adalah konsep pendekatan struktur dalam mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi konsumen dengan menerjemahkan ke dalam proses yang spesifik untuk proses produksi atau manufaktur. QFD ini sering dibuat untuk proses perencanaan. Dan QFD ini pertama kali dibuat pada tahun 1972 oleh Mitsubishi Shipyard di Kobe, Jepang, yang kemudian dikembangkan oleh Toyota dan para pendukungnya yang digunakan oleh banyak perusahaan di Jepang dan di Amerika, menurut Eldin 2000. Quality Function Development merupakan satu-satunya sistem mutu komprehensif yang bertujuan secara spesifik, yaitu memaksimalkan kepuasan konsumen dengan mencari kebutuhan konsumen, baik yang jelas maupun yang tidak jelas. Menurut Lau Chen dalam laporan penelitian Uswatun Hasanah 2007, mendefinisikan bahwa QFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan proses untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. QFD meliputi seluruh komponen yang diterapkan dalam rencana pengembangan sekolah yang target teridentifikasi. QFD digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan, mengatasi permasalahan sekolah, serta membantu mengadakan perbaikan terhadap pengembangan sekolah. Manfaat-manfaat QFD. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan. Yang dimaksud fokus pada pelanggan yaitu QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. Nah, yang kedua, efisiensi waktu. QFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan dengan jelas. Nah, yang ketiga ini, orientasi kerjasama tim. QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui discussion dan brainstorming. Nah, yang keempat, yaitu orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingkan dengan persyaratan pelanggan. Nah, apa sih peran utama QFD? Peran utama QFD itu ada pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada. QFD terdapat 3 tahap, yaitu pertama tahap pengumpulan voice of customer, yang kedua tahap penyusunan rumah kualitas atau house of quality, yang ketiga tahap analisis dan implementasi. Nah, selain itu QFD juga memiliki kelebihan. Kelebihannya itu menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi persyaratan teknis, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua, menolong tim perancang untuk memfokuskan proses perancangan yang dilakukan pada fakta-fakta yang ada, bukan intuisi. Nah, yang ketiga, selama proses perencanaan,
pembuatan keputusan direkam dalam matriks-matriks sehingga dapat diperiksa ulang serta dimodifikasi di masa yang akan datang. KFD juga memiliki kelemahan. Menurut Tony Wijaya di buku Manajemen Kualitas Jasa tahun 2011, bahwa Quality Function Deployment mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama memerlukan keahlian spesifik. Beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar, penerjemahan karakteristik, kualitas membutuhkan keahlian perancangan, penerjemahan ke spesifikasi teknis. Kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Nah, yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangkaan pemecahan masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengolahnya, dan mengeluarkan output tertentu. Keberhasilan saat ini ditentukan oleh kejelian melihat konteks permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi upstream, yaitu penentuan sumber input yang tepat, dan downstream, yaitu tindak lanjut yang dilakukan pada output. Nah, yang keempat bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembakuan, intuisi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Metode QFD menurut Lauchan 1995 itu memiliki beberapa tahap perancangan dan pengembangan melalui matriks. Yang pertama, matriks perencanaan produk atau yang sering disebut dengan host of quality. Nah, di sini pertama menjelaskan tentang customer needs, technical requirement, show relationship, customer competitive, evaluation, competitive technical achievements, dan targets. HOQ terdiri dari 7 bagian utama tersebut. Nah, yang kedua, matriks perencanaan parts atau part deployment, lebih dikenal dengan rumah kedua, adalah metrik yang mengidentifikasikan faktor-faktor teknis yang kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga, metrik perencanaan proses atau yang sering disebut dengan proses planning. Nah, lebih dikenal dengan rumah ketiga yang merupakan matriks untuk mengidentifikasikan pengembangan proses pembuatan suatu perencanaan pengembangan, mengetahui proses perencanaan matriks house of quality. Nah, sekarang host quality itu adalah quality function deployment, merupakan suatu metode untuk jaringan permintaan dari user melalui voice of customer dan kemudian mengaplikasikan sehingga menjadi sebuah produk yang berfungsi dengan baik. Agar QFD ini bisa diterapkan, dibutuhkan kerangka kerja yang dinamakan host of quality itu. Nah, host quality itu digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Metode host of quality ini membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmentasi pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Nah, setiap perusahaan itu selalu menggunakan data informasi untuk membantu dalam proses perencanaan sebuah produk. Metode host of quality ini digunakan format matriks untuk menangkap sejumlah isu yang sangat penting dalam proses perencanaan. Nah, format umum host of quality terdiri dari 6 komponen utama,
yaitu seperti gambar di samping ini nih. Nah, di sini aku akan menjelaskan yang pertama itu gambar A ada customer need and benefit. Bagian pertama dari House of Quality adalah customer need dan benefit, atau sering disebut dengan suara pelanggan atau voice of customer, di mana perusahaan mendapatkan umpan balik mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, ini ada planning matrix. Bagian kedua dari HOQ adalah planning matrix. Bagian ini merupakan tempat penentuan sasaran atau tujuan produk. Didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pasar merupakan tahapan paling penting dalam perencanaan sebuah produk. Data riset pasar diperoleh dari gabungan antara prioritas bisnis perusahaan dengan prioritas kebutuhan pelanggan. Perencanaan matriks ini mensyaratkan perusahaan untuk mendapatkan 3 informasi, seperti data kuantitatif, pangsa pasar meliputi tingkat permintaan penawaran posisi perusahaan dalam persaingan dan program pemasaran perusahaan. Yang kedua, pengaturan capaian atau goal setting untuk produk atau jasa yang akan diluncurkan. Nah, yang ketiga ini yaitu perhitungan untuk pengurutan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, technical response. Bagian ketiga dari House of Quality ini adalah technical response. Sering juga disebut dengan substitute quality characteristic. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari sebuah pelanggan atau voice of customer ke dalam bahasa pengembangan atau yang sering disebut dengan voice of developer. Nah, yang keempat ada relationship matrix. Bagian keempat dari House of Quality adalah pengisian bagian matriks hubungan atau yang sering dengan relationship matrix dengan menempatkan keinginan pelanggan atau customer need and benefit pada badan kiri dan karakteristik teknis pada bagian atas dari House of Quality. Maka dapat dievaluasikan hubungan keduanya secara sistematis. Nah, yang kelima ini yaitu technical correlationship. Bagian kelima dari House of Quality adalah technical correlation atau metrik yang terletak pada paling atas dan bentuknya menyerupai atap. Nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, tahapan ini dilakukan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para perencana. Nah, yang keenam, ini yang terakhir, yaitu technical metric. Bagian terakhir ini adalah technical metric di mana perusahaan mengumpulkan 3 jenis data. Yang pertama, yaitu technical response priorities, yaitu tingkat kepentingan atau ranking persyaratan teknis. Yang kedua, competitive technical benchmark, yaitu technical benchmarking yang menguraikan informasi mengenai keunggulan technical response dari kompetitor. Nah, yang ketiga yaitu teknik target, yaitu target kinerja karakteristik teknik dari produk yang dikembangkan. Nah, menurut Tony Wijaya 2011 mendefinisikan metrik House of Quality atau rumah kualitas sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan struktur quality function deployment. Hasil akhir dalam penerapan metode QFD adalah metrik of quality. Tahapan pembuatan metrik House of Quality sesuai dengan diagram tersebut, yaitu menentukan karakteristik produk,
mengadakan penilaian karakteristik produk. Yang ketiga, menentukan variabel performansi para pemasok. Yang keempat, mengadakan penilaian performansi. Dan di sini aku akan menjelaskan kayak menentukan karakteristik produk itu seperti karakteristik atau jenis kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang meliputi desain, komposisi, proses pemberian produk, mutu, dan lainnya. Nah, yang kedua, mengadakan penilaian karakteristik produk. Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu rangkaian pemrosesan terhadap produk atau jasa bahan baku tersebut. Nah, yang ketiga itu menentukan variabel performansi para pemasok. Yang dimaksud ini adalah pemasok bagi unit usaha untuk kegiatan produksi yang harus ditentukan. Nah, yang keempat itu mengadakan penilaian performansi yang dimaksud tentang kekuatan maupun kelemahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.